Halo, selamat datang di Cucu Spanish Channel. Terima kasih bagi kalian yang udah nge-subscribe channel aku. Bagi yang belum, tolong ya. Oke, hari ini aku akan bawain film The Night House. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita disuguhi dengan keadaan sebuah rumah. Sepasang suami istri di mana yang lelaki bernama Owen dan istri bernama Beth. Beth yang baru pulang dari acara pemakaman suaminya, Owen. Beth sendirian di rumah berusaha menghibur dirinya tapi nggak bisa dan malah lihat video kenangannya dulu dengan Owen. Saat mau tidur malah terdengar suara ketukan pintu padahal harusnya tidak ada siapa-siapa. Dan memang waktu dicek tidak ada siapa-siapa dan hanya seperti ada bayangan. Keesokannya saat Beth mau berangkat kerja, Beth melihat kok kayak ada jejak kaki. Dan saat lihat perahu kecil seperti dengar suara tembakan, tapi nggak ada apa-apa. Beth pun pergi ke sekolahnya ke tempatnya bekerja sebagai guru. Bertemu dengan teman baiknya, Claire. Saat sendirian di kelas didatangi oleh orang tua murid yang protes tentang nilai anaknya. Beth pun yang nggak punya hati untuk bicarakan hal itu, akhirnya berkata judes kalau suaminya baru saja meninggal karena bunuh diri di perahu kecil tadi dengan pistol yang ditembakkan melalui mulutnya. Orang tua murid itu sampai sungkan juga dan cepat-cepat pergi. Saat pulang, Mel melihat Mel, tetangganya yang tinggal paling dekat dengan rumahnya, sedang menutupi kapal. Beth berkata, mestinya nggak usah repot-repot, toh dia mau jual rumah ini beserta kapalnya sekalian. Malam itu Beth meringkasi semua barang Owen, menemukan buku desain Owen tentang rumah mereka karena memang rumah mereka dibangun sendiri oleh Owen. Tapi kok seperti ada yang aneh, ada gambar labirin gitu. Beth nggak ngerti, apalagi kita ya. Saat tidur, tiba-tiba Beth dibangunkan oleh musik yang nyala sendiri. Beth juga dapat SMS dari Owen. Beth balas, siapa ini? Dijawab, gak usah takut dan musik pun berhenti sendiri. Beth telepon handphone Owen dan dia angkat, tapi ada suara lelaki dengan suara seperti radio rusak gitu, berkata, tengok keluar jendela. Beth melihat seorang lelaki, tidak berpakaian apapun dan terbangunlah Beth, hanya mimpi. Beth mengecek handphonenya yang gak ada chat dari Owen, yang tentu saja tidak ada ya. Lalu cek juga handphone Owen yang tentu saja tidak ada juga chattingan atau telepon dengan Beth kemarin. Jadi Beth malah lihat-lihat foto Owen dan menemukan kok ada wanita yang seperti dirinya. Tapi sadar juga dia, itu bukan dirinya karena dia gak punya baju seperti itu. Beth pun pergi ke Claire cerita, yang malah dibilangi, sudahlah, jangan lihat di handphonenya, kamu harus senang-senang, nanti malam ikut ya, minum-minum. Jadi malamnya Beth ikut minum-minum, tapi Beth malah rusak suasana dengan tanya, kalian percaya hantu? Sepertinya ada suatu di rumahku, seperti ada yang mengawasiku. Aku sering bermimpi yang terasa amat sangat nyata. Aku sering terjaga, tapi pikiranku tidak, yang artinya tidur berjalan ya. Apakah tidur berjalan bisa menular? Owen tidur berjalan dimulai 2 tahun sejak pindah ke rumah kita. Sekarang aku juga seperti itu. Ada yang tanya, apakah kamu gak tahu alasan Owen? Dijawab, tidak. Aku yang berjuang dengan depresi dan pikiran negatif. Owen yang justru bantu aku. Tapi, apa mungkin aku yang menularkan padanya? Mungkin dia terpengaruh cerita-ceritaku. Ada yang tanya, apa Owen tinggalkan surat? Dijawab, ada, dan Beth keluarkan suratnya. Membacakan, kamu benar, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengejarmu, kamu aman sekarang. Hanya itu, tidak ada XOXO atau aku cinta kamu. Aku gak ngerti apapun kecuali kalau selama ini aku hidup dengan orang gila. Claire langsung ajak Beth pulang. Di rumah, Claire ingin temani Beth, tapi Beth berkata gak usah. Tunggui saja sampai dia tidur terus pulang, Beth bercerita. Aku bohong waktu aku bilang gak ngerti artinya. Aku dulu pernah mati waktu umur 17 tahun, saat temanku mengendarai mobil dan mobilnya kebalik. Jantungku berhenti 4 menit. Saat sadar semua orang tanya apa yang aku rasakan atau lihat. Aku jawab, aku gak ingat. Tapi sebenarnya aku ingat. Owen satu-satunya yang pernah aku ceritai bahwa tidak ada apa-apa. Atau hanya kosong. Hanya terowongan kosong.
Owen gak percaya, dia berharap setelahnya pasti ada sesuatu yang bagus, yang indah. Sekarang, saat Owen bilang benar gak ada apa-apa, Beth yang tidak begitu yakin sekarang. Malam itu, Beth terbangun lagi karena suara musik dan ketukan pintu yang ketika Beth cek sampai keluar rumah, malah melihat wanita berambut hitam melompat ke danau. Dan Beth melihat di seberang danau ada rumah. Beth dengar suara berkata, "Perahu." Dan lihat jejak kaki yang ke dekatnya. Beth yang pada dasarnya kangen juga sama Owen, gak takut dan langsung pingsan di atas perahu. Terbangun saat perahu terbentur ke daratan, ke seberang danau di mana rumah tadi ada. Melihat ada wanita rambut hitam dan melihat Owen juga ada di sana. Beth masuk dan melihat dirinya tidur di sofa, lalu terbangun di sofa. Beth langsung mengecek laptop suaminya. Banyak menemukan foto wanita yang mirip dirinya. Beth pun mencari rumah yang di seberang danau yang seperti mimpinya. Ketemu Mel yang khawatir akan dirinya dan melarang Beth jalan lagi. Tapi Beth tetap lanjut sampai menemukan rumah yang mirip dengan rumahnya. Tapi seperti belum benar-benar jadi. Beth masuk, melihat-lihat dan menemukan patung aneh yang langsung dia bawa ke Mel, bertanya, "Kok tadi Mel sempat larang dia?" Tapi Mel gak tahu apa-apa tentang rumah itu, dan setelah dipaksa akhirnya cerita kalau Mel pernah bertemu Owen malam-malam dengan wanita yang mirip seperti Beth. Ketika dipanggil, ternyata bukan Beth. Owen datangi Mel malam itu juga, sambil mabuk berkata kalau dia ada dorongan, dan temukan cara untuk menahannya. Mel bingung mau cerita ke Beth, tapi dia hanya lihat sekali dan gak tahu cara katakannya. Apalagi Owen dan Beth terlihat sangat bahagia. Di rumah, Beth bongkar semua dan temukan buku tentang labirin untuk kecoh atau tipu. Dan di dalamnya ada patung serupa dengan yang Beth temukan tadi. Intinya dari buku itu adalah ada ruang terbalik untuk bingungkan atau lemahkan kekuatan gelap. Beth melihat tempat di mana buku itu dibeli. Malamnya dengar suara-suara lagi, yang setelah dicek gak ada apa-apa dan hanya lihat seperti bayangan terus hilang. Besoknya Beth ke toko buku, tempat Owen beli bukunya, dan malah menemukan wanita yang ada di handphone Owen yang mirip dirinya. Wanita itu bernama Madeline. Bekerja di toko buku itu. Beth menyapa dan bertanya tentang Owen, memperkenalkan diri sebagai istri Owen. Madeline ketakutan tapi Beth berkata, "Tenang, urusan sudah selesai. Owen sudah meninggal, bunuh diri. Kalau kamu ada kencan dengannya, kan kamu harus tahu kan ya." Madeline berkata, "Tidak seperti itu, kita hanya kenal dan beberapa kali minum bersama aja. Aku tidak tidur dengannya." Beth curhat ke Claire. Claire tawari tinggal di rumahnya saja yang ditolak dan Beth mau sewa kamar di tempat lain saja. Tapi Beth pulang dulu dan pamit ke Owen. Siapa tahu ada yang mau Owen bicarakan. Terdengar ketukan di pintu yang adalah Madeline, yang ternyata tahu tempat itu karena pernah ke sana. Madeline jelaskan, kok bisa sampai dia datang karena dia bermimpi aneh. Dia menjadi Beth dan ada lelaki yang mengejar dirinya. Mengejar mereka berdua, Madeline dan Beth. Lalu dia terbangun, dan karena itu Madeline selalu kepikiran tentang Beth, jadi dia datang. Madeline berkata lagi bahwa dia bersungguh-sungguh tentang tidak tidur dengan Owen. Saat pulang kerja, sempat Owen datang jemput dia, ajak dia ke rumah itu. Minum-minum lalu jalan keliling danau dan ditunjukkan rumah lain. Berkeliling rumah itu dan Madeline disuruh pegang patung aneh yang dia pegang. Mereka berciuman dan tangannya meraba-raba. Dan Madeline minta berhenti. Owen pun berhenti, lalu antarkan Madeline pulang. Owen seperti tidak dalam kondisi yang baik, seperti kelelahan dan stres. Terakhir Owen berkata bahwa sepertinya dia sudah tidak bisa tahan. Beth tanya, "Tahan apa?" Dijawab, "Sepertinya dia merasa bersalah khianati kamu. Iya kan?" Setelahnya Madeline pulang. Beth pergi ke rumah seberang danau, mau ajak Owen berbicara dan tidak sengaja injak ke lantai kayu hingga rusak. Melihat banyak plastik berisi tengkorak manusia, Beth langsung lari telepon Claire yang gak diangkat dan hanya meninggalkan pesan di kotak suara. Saat mandi tiba-tiba musik menyala sendiri, mati sendiri.
Beth berkata, "Di mana kamu? Aku merindukanmu." Lalu Beth melihat ke dalam kamar mandi, melihat sesuatu, tulisan di kaca, tulisan di sini. Beth dekati dan merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Ada jejak kaki pula. Beth dekati lagi dan tangannya seperti beneran menyentuh sesuatu, memeluk dan merasakan lelaki itu. Saat Beth sebut nama Owen, terdengar suara berkata, "Tidak, aku bukan Owen." Sentuhan itu hilang dan pintu menutup sendiri. Muka Beth jadi muka wanita lain di mana Owen masuk membenturkan wanita itu ke kaca sampai pingsan. Beth mau pergi tapi nggak bisa. Kepalanya juga dibenturkan ke kaca sekali, masih sadar. Pintu terbuka jadi Beth keluar. Beth pun mendengar suara suruh sembunyi. Dia melihat Owen masuk bawa wanita dan di sisi lain ada bayangan yang menatap dirinya. Langsung lari. Beth melihat Owen ciuman dengan wanita lain. Rumah seperti agak berubah. Beth ditarik dan melihat Owen membunuh wanita itu. Ditarik lagi hingga ke sebuah ruangan di mana ada lelaki yang menunggunya. Tapi Beth tahu itu bukan Owen. Lelaki itu berkata, "Kamu pergi di malam kita bertemu. Akulah yang kamu rasakan saat jantungmu berhenti. Kamu tidak merasakan apapun, tapi kamu lihat aku bersamamu sejak itu." Beth tanya, "Apa yang kamu lakukan pada Owen?" Dijawab, "Aku datangi dia dan bisiki dia terus-menerus untuk kirim kamu kembali kepadaku. Tapi dia tidak mau, dia malah kirim wanita-wanita lain untuk tipu aku. Tapi itu hanya untuk sementara waktu." Beth terbangun, mau lari, tapi seperti ada yang tahan, berkata, "Jangan melawan." Beth terangkat, melihat 2 bulan, yang itu artinya ruang terbalik, lalu pingsan. Besoknya Claire datang, melihat pintu rumah kok terbuka. Jadi langsung masuk cari Beth. Beth di sisi lain di perahu dengan lelaki di depannya bertanya, "Di mana Owen?" Dijawab, "Pergi, tapi kamu sudah tahu itu." Dia pikir dia bisa bodohi aku. Dia salah. "Kamu benar. Tidak ada apapun kecuali aku. Kembalilah padaku." Claire sudah mulai panggil-panggil Beth. Tetapi lelaki itu berikan pistol ke Beth berkata, "Kembalilah padaku." Tapi Beth gak mau. Dia seperti menaruh pistolnya dan Claire datang bawa Beth kembali. Beth kembali dan lihat kapal yang tidak ada siapa-siapa. Film pun usai. Nah, jadi tadi itu ruangan terbalik ya, yang warna merah itu yang kayak dunia lainnya lah, kopiannya gitu. Kalau yang warnanya wajar yaitu yang dunia yang asli. Ya sebenarnya film ini itu adalah perjuangan cinta Owen terhadap Beth. Dia melakukan segala sesuatunya, membuat ruangan terbalik sampai membunuh wanita-wanita yang mirip dengan Beth untuk mengelabuhi lelaki tadi yang pada akhirnya percuma, bahkan dia sampai meninggal. Ya tapi gimana ya? Menurut kalian gimana kalau menurut dari pandangan orang luar ya yang nggak tahu kalau apa yang dialami Beth gitu ya? Mungkin akan dikira Beth itu gila, tapi kan kita sudah lihat ya apa yang dialami sama Beth. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.